ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santri yang berbahaya, kalau satu lirikan kalian sangat berbahaya bagi santriwati. Ya, semua santriwati, santri kelas 1 dan kelas 2 sanawiyah yang saya cintai, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua diberikan kelambangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menerima ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah serta salat tarawih secara berjamaah. Dan besok pagi kita lengkapi malam Lailatul Qadar ini. Andai malam ini Lailatul Qadar, besok pagi kita lengkapi dengan sama-sama sholat subuh berjamaah. Para ulama mengatakan, termasuk bapak dan guru dulu sering sekali mengingatkan kepada kita bahwasanya keutamaan Lailatul Qadar itu didapatkan oleh semua orang Islam yang melaksanakan sholat Isya berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Nah, kita termasuk orang yang setiap malam di bulan Ramadan ini melaksanakan sholat Isya dan subuh secara berjamaah. Maka mudah-mudahan salah satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa di bulan suci Ramadan, yang bagi saya ini bulan suci Ramadan yang ke-33 yang saya jumpai seumur hidup saya. Ke-33, karena usia saya sekarang mau masuk 34. Kalau kalian mungkin ini Ramadan yang ke-12, ini Ramadan yang ke-13, ada mungkin yang Ramadan ke-14. 13 ya? Ada. Kalau dihitung dari baliknya saya, maka ini adalah Ramadan yang lupa saya. Saya mulai puasa itu kelas 3 SD, dapat 3 puasa. Ada yang kelas 3 SD dapat 3 puasa? Saya pun. Masya Allah, sudah. Gak usah sombong, pahala gugur itu. Saya, Masya Allah, saya kelas 3 SD dapat 3 puasa. Itu pun subuhnya pas wudhu saya minum air. Kemudian pas kelas 4 SD saya dapat 12 puasa tanpa minum air pas wudhu. Nah, pas kelas 5 alhamdulillah full semua. Pas kelas 6 baru full. Ya sombong. Wa amma bi nikmati rabbika. Kalau dapat nikmat Tuhanmu, maka ceritakan kepada orang. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan nikmat itu dengan niat kita bersyukur dan dengan niat orang lain ingin mendapatkan nikmat seperti kita. Bukan sombong. Kayak tadi bilang kelas 3 full itu sombong. Salah satu yang merusak pahala seorang mukmin adalah sombong. Sombong yang merusak pahala. Sombong itu merusak pahala seorang mukmin seperti api yang membakar sebuah kayu. Sepotong kayu dibakar oleh api, maka seperti itu juga sombong itu membakar
amal-amal ibadah kita. Na'udzubillah. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, listo ini farhatani farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan sudah hafal? Kalau sudah hafal, dengarkan penjelasan saya. Dengarkan penjelasan. Seorang yang berbuka itu bersyukurnya luar biasa. Bersyukurnya luar biasa. Di depanmu ada makanan yang paling enak. Di sana ada capcin, minuman. Ada makanan geprek ayam. Ada sate bulayak. Semua makanan enak ada. Di sampingmu ada semua keluargamu, ada papu balokmu, ada ibu bapakmu, ada adik kakakmu. Bahagia enggak rasanya berbuka puasa? Bahagia apa enggak? Kenapa kamu bahagia? Karena bertemu. Karena buka bersama. Karena bisa lihat ibu bapak makan. Karena bisa makan sate. Andai semua tadi itu ada di hadapanmu, terus siang harinya kamu mokel, kira-kira tidak ada yang tahu. Bapak bapakmu tidak tahu kamu mokel, ibu bapakmu tidak tahu kamu mokel, adik kakakmu tidak tahu kamu mokel. Yang tahu hanya kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan di depanmu ada, keluargamu di sampingmu ada. Nikmat tidak berbukanya? Nikmat tidak berbukanya? Jujur ini, enak enggak? Puas enggak rasanya sebagai seorang Islam? Enggak puas. Sekalipun begitu banyak hidangan dan teman kita berbuka. Justru yang membuat kita nikmat berbuka, yang membuat kita puas berbuka puasa itu adalah kita bisa menjalankan ibadah puasa. Andai dibandingkan tadi orang yang mokel siang hari, kemudian pas berbukanya bersama lauk-lauk yang lengkap dan keluarga yang lengkap, kemudian ada satu orang yang berpuasa, benar-benar ikhlas berpuasa, pas di tengah jalan, ini sudah mau maghrib, dia beli sebotol air minum Narmada. Dia sedang bepergian pulang kampung ke KLU pakai motor. Di tengah jalan tiba-tiba suara azan berkumandang. Kemudian dia minum cukup pakai air. Kira-kira puas tidak rasanya dia berpuasa? Puas. Kenapa kok bisa tadi yang di depan keluarganya kok tidak puas? Karena tidak mampu melaksanakan ibadah. Jadi kepuasan dan kenikmatan dalam berbuka puasa itu adalah kepuasan dan kenikmatan kita setelah melaksanakan ibadah. Lebih nikmat daripada berbuka puasa itu, lebih puas kita daripada berbuka puasa itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tunggu tinggal 1000 atau 100.000 tahun. Al-Aqyasu, sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan hidup setelah mati. Kamu hidup di dunia ini, saya sekarang usia 33 tahun. Kalau usia rata-rata saya 60 tahun, berarti saya hidup tinggal 27 tahun lagi. Terus saya mati. Berapa tahun? 27 tahun lagi. Kalau kamu usiamu 14 tahun, kalau usiamu 60 tahun, berarti kamu hidupmu tinggal 46 tahun. Kalau usiamu ada yang 18 tahun,
berarti tinggal 42 tahun kamu di dunia. Kalau kamu habiskan waktumu untuk mencari, kalau kita, saya juga ya, soalnya saya ini orang yang hidup di dunia. Kalau kita habiskan waktu kita setiap hari hanya untuk membahagiakan hidup kita di dunia tanpa memikirkan kehidupan di akhirat, maka kita termasuk orang ahmak, bodoh, goblok, duni. Apa bahasa sasaknya? Banga. Kenapa? Kalau habis waktu kita di dunia ini hanya untuk menyenangkan hidup kita di dunia tanpa memikirkan akhirat, maka kita termasuk orang bodoh. Karena kehidupan setelah di dunia ini jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Saya hidup cuma 60 tahun. Kemudian saya dikubur. Dikubur nanti saya nunggu hari kiamat berapa tahun? Ratusan tahun, ribuan tahun. Jangan sampai bekal saya habis di dalam kubur. Pas sudah bangkit di hari kiamat sudah habis bekal. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi hidup setelah mati. Hidup jadilah kita semua, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang cerdas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi